jujur Mas Bimo, Mas Danu, yang tugas di situ tuh udah nggak takut setan, sumpah. Udah kebas. Udah nggak setakut itu, kayak misalnya kencing aja udah gitu. Iya. Gua nggak tahu gimana, pokoknya gua itu udah nggak di kamar ketika dia tepok gua. Oh iya. Jadi tak gitu, saya tak kasih tahu ini tak. Gua ada di gerbang utama benteng. Anjir. Wah gila. Kayak jangan bengong, sampean tuh jangan bengong kalau di sini. Terus dibisikin lah sama guru yang emang handle aku di kolatnya gitu. Kamu tuh masuk portalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Ya, kita berbincang lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Ya, sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Kalau di episode sebelum ini cewek, sekarang cowok. Dan ini baru namanya Yolalitas. Gitu ya. Iya. Oke. Karena Mas Ivan di sini sudah bersama kita semua, sudah mengalami podcast Malam Kliwon yang runyak gambarnya ya. Iya. Bener. Udah ngikutin dari tahun 2019 kayaknya ya Mas. Kurang lebih ya. 2019 2020 lah. Iya. Ya, pokoknya pas mau Covid lah. Era-era hampir 6 tahun berarti ya Mas Ivan nonton kita dari kamera Harmoko waktu itu ya. Betul. Sampai kameranya jernih kayak sekarang. Betul. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak salah tuh gue nonton tengah-tengah episode 10-11 apa, terus gue mundur ke 1. Nah, itu nggak tengah-tengah Mas, itu tetap awal banget awal itu. banget. Awal banget itu kita belum ngomong jorok waktu itu. Ya, jadi Mas Ivan ini adalah seorang pekerja kreatif. Yang bekerja di salah satu TV swasta ya Mas. Iya, betul. Oke, dan salah satu pengalaman yang pengen di-share sama Mas Ivan ini ketika beliau sedang menjabat atau bertugas sebagai floor director. Betul. Tepatnya di sebuah program yang berkaitan banget nih sama misteri. Wah, paten. Seperti apa yang masak Misteri, jadi masak bukan. Bobon Santoso itu. Beda program kayaknya. Oke. Awas ada Sule kebetulan. Bobon Santoso kalau dibalik jadi apa? Soson Bantubu. Orang kok bisa cepet ya? Gue gagal lola tuh kalau pagi kan gitu kita juga suka beli jujur bagung gitu. Oke. Ya kalau mau nyemil pakai seripi King Kong. Jangan lupa cukus kumir. Nah, gue kalah nih kalau udah masalah perkata gitu tuh agak-agak bingung gue. Oke. Ya udahlah, silakan Mas Ivan. Kita balik ke cerita itu. Iya. Gue mau cerita pengalaman tadi ya. Untuk tahunnya itu kurang lebih di tahun 2016 lah, 15-16. Nah, gue itu bertugas di salah satu program misteri dan udah berkali-kali lah untuk tugas-tugas di misteri itu. Dan gue pribadi bukan orang yang penakut gitulah, karena ya udah satu jarang mungkin gak sensitif kali ya. Nah terus pada saat gua ditugaskan itu ditandem. Ditandem dulu karena kan baru. Nah ditandem. Nah pada saat ditandem itu gua belum yang tugas banget kecemplung. Jadi kayak baru ngeliatin ternyata gini. Terus ini gua cepetin aja ya timelinenya ya. Terus habis itu gua tugas pertama itu mulai merasakan sensitif. Dan ternyata fun fact-nya, yang tugas itu di situ dibuka lah. Dibuka mata batinnya. Tapi level terbukanya masing-masing orang beda-beda. Itu syarat kah atau gimana? Bukan syarat sih, tapi lebih kasih informasi. Jadi misalnya gini, pada saat syuting itu kan krunya nggak banyak ya. Jadi
dikumpulin beberapa ceritanya, dikumpulin dari beberapa cerita kru. Lu ada ngalamin apa, lu ada ngalamin apa, lu ada ngalamin apa. Nah, nanti dari beberapa orang itu dikumpulin, terus di sini berarti kita melakukan uji nyalinya. Itu awal-awal. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu udah nggak pakai begitu-begitu, tapi kita punya kuncen. Nah, kuncennya itu kita ada di tempat, maksudnya cari tahu orang-orang di sekitar situlah. Orang-orang sekitar. Ya, yang dicari kuncen itu. Nah, terus dari situ di Terawang lah, modelannya di Terawang, mana tempat yang paling banyak aktivitasnya. Kayak gitu. Nah, berapa tempat ya gue pokoknya nggak ada pengalaman yang gaib-gaib atau gimana gitu, biasa aja. Sampai ada satu momen gue itu melakukan syuting di Ngawi, daerah Ngawi, jauh ya, Jawa Timur. Itu udah runtutan gue berapa kali tugas ya. Udah runtutan berapa kali tugas. Nah, di situ gue belum nyebutin nama tempatnya kali ya. Karena memang itu kayak tempat biasa wisata aja. Yang ya nggak apa-apa, general lah gitu ya. Nama tempatnya tuh Van de Boer apa gitu ya. Benteng. Ya, itu di Ngawi. Nah, kita itu syuting ada 2 hari di tempat itu. Jadi kalau gua denahin tuh, modelnya nih pintu gerbang nih. Jadi dia letter L gini, letter L. Nah, terus karena udah di Terawang dan sebagainya macamnya, diputuskan di sinilah buat uji nyalinya, syutingnya gitu di situ. Udah kita syuting seperti biasa, blocking dan sebagainya lah gitu. Berjalan lancar, tidak ada yang gimana-gimana gitu ya. Kejadiannya setelah pulang syuting. Setelah pulang syuting. Nah, jadi gua itu pulang syuting di jam 4:30 lah. Pokoknya beresnya ya, dismantelnya di jam segitu. Nah, penginapan gua itu ada di Madiun. Karena di Ngawi itu nggak ada hotel yang proper buat kru yang banyak gitulah ya. Terus kita ke Madiun. Nah, dari jarak Ngawi ke durasi dari Ngawi ke Madiun itu lancar kurang lebih 2 jam lah. 1,5 sampai 2 jam. Itu udah ngebut tanpa macet gitu. Nah, terus di hotel, gue pokoknya udah sampai hotel, udah mandi segala macam, tinggal nunggu mau sholat subuh. Nah, gue sekamar sama temen gue. Kebetulan temen gue ini make up. Maksudnya jabatannya make up gitu ya. Dan beliau udah tidur lah. Beliau udah tidur. Nah, gue itu mau nungguin sholat. Bukan nungguin sholat subuh sih, maksudnya mau sholat subuh tapi nanti-nantilah gitu. Nah, pas nanti-nanti itu, proses nanti-nanti itu ada yang ngetuk pintu. Ada yang ngetuk pintu kamar gua. Gua buka. Kalau di hotel udah tau lah ya. Nah, gua buka. Lah kok nggak ada orang gitu. Nah, gua mikirnya kayak ada kru yang lain kali iseng atau gimana. Gua tutup pintu lagi. Terus abis itu ngetok lagi sampai ketiga kali. Yang ketiga kali itu bukan ngetok, tapi bunyi pintu kebuka gimana sih? Bunyi tap kartu kebuka, gitu kan? Buka. Nah, gue mikirnya siapa nih, gitu kan? Karena kan satu row itu bukan dari gua semua, gitu kan? Siapa nih, gitu kan? Jadi singkat cerita, kebukalah pintu dan masuklah orang ini. Orang ini tuh gue masih inget banget mukanya dan wardrobe-nya lagi. Baju. Stylenya lah, ya bajunya. Mungkin bisa digambarin kayak wali gitulah. Kayak wali. Jadi jubah putih. Gue bilangnya bukan sorban ya, kayak apa ya? Kalau sorban kan ya, kayak Pangeran Diponegoro gitu kan. Nah, ini bukan, itu kayak bukan sorban gitu. Tapi dia pakai penutup kepala gitu. Terus perawakannya ya udah tua segala macam. Nah, gue tuh orang nggak tahu sih kalau ngelihat yang kayak gitu-gitu kan mungkin panik atau gimana ya. Gue tuh kekunci gitu loh. Kekunci. Nah, temen gue kan udah tidur, jadi gue juga nggak bisa ngomong gitu. Posisi gue juga bukan tidur, Mas. Jadi kayak
naruh bantal di sini, gue gini gitu. Gue diem gitu kan. Dia duduk di samping gua, gimana ya? Ini kan kasur madepnya ke sana. Nah, dia duduk di sini nih. Ya, serong gitu. kiri serong, lu. Iya, serong. Nah, terus dia tuh ngomong pakai bahasa Jawa. Gua pribadi gak bisa bahasa Jawa, tapi gua ngerti orang Jawa kalau ngomong bisa ngertiin lah gitu. Intinya dia itu ngasih tahu dalam bahasa Jawa kalau kalian kalau mau melakukan syuting, melakukan aktivitas bukan syuting ya. Gue ini memadatkan ceritanya aja ya. Kalau mau melakukan aktivitas, monggo silakan. Tapi tolong dijaga kebersihannya, dijaga tutur katanya. Terus gue nanya kan, pakai bahasa Indonesia, maksudnya bagaimana Pak gitu. Sini saya kasih tahu gitu. Jadi dia megang Niko. Anjir, goblok. Beneran? Ya, dia megang. Terus gua nggak tahu gimana, pokoknya gua itu udah nggak di kamar ketika dia tepok gua. Oh iya. Jadi tak gitu, saya tak kasih tahu ini tak. Gua ada di gerbang utama benteng. Anjir. Wah gila. Ini sorry, gua potong. Ini lu berdiri gitu ngeliat bentengnya atau gimana? Iya, berdiri. Atau penglihatan Jadi, lu doang? Enggak, udah di situ. Dengan kondisi langit ya sama kayak gue lagi di situ, lagi di hotel kayak gitu, bunyi burung-burung hutan gitu loh, tweet, kayak gitu. Pokoknya senatural itulah gue merasakan. Ya maksudnya gue merasakan bukan ada di hotel, raga sama jiwa gue tuh di benteng itu. Gila. Oke. Nah dia itu ada di depan gue. Ada di depan gue. Sini tak tunjukin. Nah, tadinya kan syuting di sini. Dia nunjukin gue ke sini. Lurus. Ya. Dari gerbang, iya. Nah, di sini gue jalan. Nah, gue mikir gue mimpi gak sih gitu kan. Gue mimpi apa enggak? Terus gue liatin gitu. Apa namanya? Ruangan maksudnya apa sih namanya? Area-areanya ya, bangunannya. Tuh gue liatin gitu. Gue pertegas. Gue coba untuk lihat-lihat ini bener apa enggak gitu kan. Terus dia berhenti, dia nunjuk di satu titik deket tembok, ada pilar gede gitulah pokoknya. Nih di sini temanmu buang air kecil. Dia mengotori tempat ini. Gitu. Jadi saya minta tolong sama kamu dibersihkan. Bagaimana caranya terserah kamu. Gitu. Terus aku tanya kan. Siapa? Dia bilang gitu, aku bilang gitu kan, siapa? Wis nggak usah tahu nama orangnya kayak gimana. Yang penting saya minta tolong sama kamu untuk dibersihkan. Kalau mau syutingnya berjalan dengan lancar. Gitu. Gua kan mikirnya kenapa harus gua nih gitu kan? Kenapa harus gua? Gua nggak tahu apa-apa nih gitu kan. Terus habis itu sudah ya Le. Pokoknya aku nitip ini besok tolong dibersihkan. Dia sentuh saya lagi, dia sentuh gue lagi gitu kan ya. Ya wis yuk mulai gitu kan, mulai tak gitu. Nah aku udah di posisi kamar. Balik lagi. Yes. Gila. Aku udah di posisi kamar, tapi nggak sama dia. Udah di posisi kamar tapi nggak sama dia, sama bapak beliau itu. Udah tak, gitu kan. Terus yang gue mimpi apa enggak gitu, gue tuh bingung tapi karena gue ngerasa gue tuh nggak tidur gitu. Gue tuh nggak tidur. Dah singkat cerita, gue sholat subuh, nggak mau ambil pusing karena udah capek banget, tidur. Pas bangun, gue ngobrol sama Kuncen. Pak saya mau cerita pak, gitu. Saya ngalamin kejadian gini. Nah terus dia bilang ya udah kamu kan gue nggak tahu cara ngebersihinnya, gue cuma taunya siram aja gitu kan. Nah dia tuh ngasih tahu cara ngebersihinnya seperti apa gitu. Kan aku minta dipandu kan, gimana pak gitu kan ya. Kalau nggak bapak aja yang bersihin. Enggak Le, kamu yang harus bersihin karena kamu yang dimandatin. Dimintain tolong gitu. Terus, kenapa saya gitu kan? Nah itu aku nggak tahu, dia bilang gitu. Aku nggak tahu kenapa kamu yang dimintain tolong kayak gitu. Oke, udah. Terus jadi syarat bersihnya itu bawa air putih mineral gitu, dibacain Al-Fatihah 7 kali, terus Al-Ikhlas 7 kali, kayak gitu. Terus habis itu kayak memastikan ini mimpi atau bukan.
pas di depan gerbang, ya aku telusurin kan, mencoba mengingat. Oke. Sudut-sudut ruangannya segala macam. Fix gue nggak mimpi gitu. Gue memantapkan diri, fix gue nggak mimpi sini gitu kan. Oke, gue jalan ke sudut di mana dia nunjuk gitu kan. Tapi itu didampingin sama si Kuncen tuh, nama Kuncen. Di sini Pak, gitu. Ya udah cepetan. Sambil bismillah ya gitu. Oh ya, nggih. Bismillah gitu. Udah selesai. Beres bersihin, briefing. Nah, gue punya ide aja gitu pas briefing. Gue bilang sama produser gitu kan, gue mau ada tambahan gitu, briefing gue mau ada tambahan, ya silakan gitu ya. Gue bilang, buat temen-temen semuanya, gue nggak menyudutkan siapapun di sini, tolong ini kan ya mungkin tempat sakral gitu ya, buat beberapa orang, tempat bersejarah dan sebagainya. Di luar dari itu semua, tolong dijaga kebersihannya sama tutur katanya, karena ini tempat baru. Gue nggak pingin ada apa-apa sama tim kita, gue bilang gitu. Boleh lu gak percaya yang begituan, bebas, karena jujur Mas Bimo, Mas Danu, yang tugas di situ tuh udah nggak takut setan, sumpah. Udah kebas, udah nggak setakut itu, kayak misalnya kencing aja udah gitu. Iya. Bodo amat, setan mah di sini lah. Gue tanya nomor togel malah gitu. Emang seselon itulah sama setan. Kayak gue ngerti gitu kan, cuman mungkin di beberapa tempat tolong dijaga karena impactnya mungkin bukan ke lu tapi ke tim nih nanti, entah siapa. Ini aja udah gua nih kena nih, dalam artian mungkin buat lu nggak horor tapi buat gua kayak apa nih gitu kan. Ya udah, terus habis itu selesai syuting, alhamdulillah tidak ada kendala, jalan seperti biasa walaupun ada beberapa ya aktivitas gaib lah di situ ya. Terus gua balik sama tim sekitar jam 4.34 ya 4 atau 4.30 itu balik lagi tadi kan dari Ngawi ke Madiun, butuh 2 jam kan. Pas di mobil gua mau duduk, samping gua masih temen gua Mas, samping gua masih temen gua. Di situ baru gua ngerasa yang agak ngantuk, capek dan sebagainya lah gitu kan. Udah hari kedua soalnya, dan hari kedua itu memang lumayan banyak yang kesurupan. Jadi gua salah satu orang yang harus nolongin orang itu pertama dibanding hostnya. Gitu, ngamanin lah buat dia nggak kena tembok atau apa gitu kan. Terus agak tidur tapi nggak tidur, kanan gua kok kosong, kiri gua kosong, tapi masih di mobil nih. Masih di mobil, itu paling sekitar 10 menit meninggalkan benteng lah gitu. Kosong, kanan kiri kosong gitu. Nah terus tiba-tiba si bapak itu ada lah di mobil itu. Dia cuman bilang makasih, sudah dibersihkan tempatnya, titip dimanapun kamu gitu ya berada, tolong dijaga kebersihan, sikap dan tutur katanya. Kayak gitulah pesannya. Makasih ya. Pesan itu tuh nggak ada 5 menit kan ya, menurut gue ya. Orang ngasih pesan gitu nggak ada 5 menitan ya. Aku pamit ya gitu kan, pamit. Udah di hotel. Gue udah di hotel, udah dibangunin sama kru yang lain. Bangun. Oh maksudnya udah sampai hotel? Iya. Padahal gue baru 10 menit lah kayaknya. Rasanya. Iya. Jadi gue dibangunin, udah nyampe anjir, kayak perasaan gue baru, ya mungkin baru tidur gitu kan ya. Ya udahlah, gue mikirnya gitu. Nah, udahlah singkat cerita, beres dari syuting udah selesai, gue nggak ada apa-apa lagi. Itu yang dari sekian banyak tugas gua di dunia misteri itu. Kebalik ya. Dunia misteri itu. Itu pengalaman yang menurut gua begini ya ternyata ya gitu. Ternyata dia ya di Al-Qur'an kan memang ada gaib itu ada. Begini ya ternyata ya gitu. Tapi kalau di spread lagi ada yang ngalamin gua blocking. Kan ini harus gelap ya, infrared kamera di mana-mana gitu kan. Modal gue cuman HT doang, ke kiri ke kanan buat jagain blocking. Tuh ada tuh yang deg gitu. Jadi kayak posisinya ada di kamera itulah bunyi hentakannya. Gue nggak tahu itu apa, cuman gue berasumsi itu pocica. Ya, gitu. Ada beberapa tempat lah. Ya, paling serem sih ya di Semarang sih, udah gitu aja. Yang di bawah itu. Yang gue sampai bener-bener nggak bisa
pas di pintu masuk rumahnya aja. Ini beda tempat Mas. Beda tempat sama yang viral itu ya. Kalau di Ngawi tuh gua nggak ada gimana gitu. Maksudnya nggak ada kengerian gimana. Oke, ini cerita berikutnya berarti nih Semarang. Ini tuh tempat yang menurut gua dari sekian banyak tugas paling gila nih tempat. Begitu gua buka pintu mobil tuh di depan gerbangnya aja tuh kayak apa sih ngelihat aura rumah itu kayak intimidatif. Iya kayak gitu. Gua apa Mas? Gua minta sampai blocking tuh minta ditemenin. Oke. Gitu. Sorry Mas, apa nama? Maksudnya bangunan ini tuh rumah. Maksudnya rumah apa gitu mungkin cerita backstory-nya. Kalau dari backstory-nya tuh rumah itu dulu yang punya orang Chinese. Terus dia melakukan ritual pesugihan. Di mana ngorbanin anaknya sendiri. Nah, tragisnya anaknya itu ditumbalin dan dikubur di dalam rumah itu. Di salah satu kamar pokoknya. Kalau di rumah itu sih karena gue menghindari aktivitas itu, jadi gue bener-bener yang nggak into banget sama rumah itu. Jadi biasanya harusnya gue di dalam nungguin. Ini gue keluar Mas. Karena awannya tuh kayak ditekan gitu loh. Gue benar-benar nggak berani buat blocking aja. Gak mau tahu gue harus ditemenin. Tumben lu gak mau tahu. Tapi belum maksudnya gue nggak ngeliat kengerian itu secara langsung. Cuman gue kayak udah gitu loh. Kalau secara physically-nya, kalau secara posisi gue tuh gue nggak ditongolin gitu enggak. Cuman dikasih aura ngeri gitu loh. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya secara proses syutingnya itu sih gila banget. Ada kaca dan kelihatan banget jelas. Mungkin kalau lu cari di YouTube mungkin masih ada ya namanya rumah pesugihan di Semarang pokoknya gitu. Ada kaca gitu terus ada siluetnya gitu. Anaknya. Siluet anaknya. Itu ketangkap sama kamera sampai dilingkarin merah. Kayak gitu. Itu ada. Coba cari ntar deh ada. Tapi bukan dari TV gua yang upload lagi beda gitu. Kayak gitu. Reuploader berarti. Ya, dia reupload lagi. Kayak gitu. Itu kalau pengalaman gua ya di TV ya. Dah kayak gitu. Tepok nih. Ding. Saya di Tawangmangu. Tolong balikin saya nggak tahu jalan, Pak. Tolong. Bapak aja tapi ketinggalan. Bapak nggak ngikut. Tapi cerita gua yang sebelumnya itu juga modelannya gua kayak mengalami perjalanan juga. Coba nanti gua ceritain ya. Ntar ini iya. Ya sebenarnya nggak jauh beda, cuma ini lebih memorable banget sih buat gua karena posisinya itu gua masih kuliah gitu. Jadi belum yang termakan banget sama yang hal-hal kayak gini gitulah gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Wajir. Tapi lo berarti udah ada 20-an episode gitu? Ada ya lebih. Lebih. Berapa tahun sih Mas lu di TV itu Mas? Total? Kalau di floor directornya sendiri itu since 2014 sampai 2020. Oke. Lama lah, orang lama. Ya. Tahunan ya. Dari 2020 sampai sekarang masih di situ tapi dengan posisi yang berbeda. Gitu. Udah nggak ke lapangan lah gitu. Walaupun sometimes kadang suka kangen sih ke lapangan. Paling jauh tuh di mana sih Mas syuting itu tuh? Bali. Oh, sampai Bali. Iya. Oke. Kayaknya sih nggak keluar Pulau Jawa ya. Sumatera gitu? Pernah nggak sih? Pernah tapi bukan gue yang tugas. Ya dalam sejarahnya si program itu tuh pernah di luar Pulau Jawa nggak sih Mas? Pernah, tapi bukan gue yang tugas. Gue selalu kebagiannya di Jawa Bali ya. Kayak gitu. Oke. Sih. Dan ternyata nggak settingan tuh ya. Tapi entah kenapa memang program itu yang kayaknya gue mencoba untuk settingan nggak ya? Kayaknya enggak deh gitu. Soalnya nggak tahu kenapa gitu ada. Enggak. Jadi yang tadi gue bilang di awal, semua yang tugas di situ itu dibuka. Oh, jadi kayak nggak ada bordernya sama sekali tuh ya? Iya, nggak ada bordernya. Begitu peserta itu dibuka juga pesertanya. Makanya ketika ditaruh di satu ruangan yang emang banyak aktivitasnya, udah deh. Ada yang ngelihat, ada yang dengar. Kalau yang beruntung bisa kemasukan. Betul. Kayak gitu-gitu. Bahkan udah kemasukan, udah dinetralisir.
gua bawa pesertanya itu ke tenda, kita tidur dulu ya. Ini udah nih aman ya, aman, udah jagain aja ya, kasih minum segala macam. Nah, gua nunggu proses yang peserta berikutnya di situ kan, karena dekat control room. Ya udah gue sambil main HP gitu kan. Terus adalah orang yang tadi udah dinetralisir itu posisinya ini kayak kursi gitu ya, terus ada tandu ya. Jadi ada tandu itu. Padahal posisi dia di sini nih. Ekor mata gue tuh kok kayak ada orang ya di samping gitu. Kalau main handphone kok ada orang samping begitu orang di sini gini. Dia udah ngaung-ngaung jadi kemasukan monyet. Kemasukan monyet. Iya. Monyet. Dia tuh bisa naik ke atas pohon. Bener-bener naik ke atas pohon, terus kayak karena ya balik lagi karena udah kamera tuh udah off gitu kan. Yang di luar maksudnya. Ini kan udah fokus yang di dalam. Udah dicuekin itu orang. Biar itu juga capek sendiri, udah biarin gitu. Krunya edan juga ya. Udah kamera udah mati, udah biarin aja. Biarin aja gitu. Udah. Ya gua kan sekut ya di sini nih mukanya. Akhirnya dia gimana dicuekin gitu? Enggak, tetap di kira ini anehnya orang-orang gitu ya. Biarin aja lah gitu-gitu ya. Iya. Aduh, udah Jimin nanti juga capek sendiri, keluar sendiri dia gitu. Kayak gitu. Iya, itu menarik sih karena akhirnya ibarat kata radio jadi kayak ada dalam satu gelombang yang sama tuh, satu frekuensi yang sama. Kadang kalau kita penelusuran yang kayak misalnya dalam studio ini deh, yang kebuka cuman lo doang kan, jadi yang lainnya energinya masih nyampur nih. Siapa nih? Frekuensinya masih banyak banget kan. Cuman gitu. kalau udah satu frekuensi gitu ya bener sih pasti akan jadi begitu jadinya. Jadi dibuka. Iya. Nah, yang apesnya tuh ketika pulang ada yang lupa ketutup. Itu yang males. Gitu. Ada sih beberapa ya akhirnya jadinya efeknya sakit kayak gitu-gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Kalau yang setelah ini pengalaman lu mundur berarti ya sebelum kerja. Sebelum gua kerja, ini kuliah. Mundur dulu. Ini mundur. Harusnya ini dulu ya baru ke situ ya. Ini seru ini. Nah, kuliah di Depok nih. Kalau ini ini mah tapi kejadiannya bukan di Depok. Oke. Jadi ini gue di bangku kuliah. Jadi waktu pas kuliah itu ada temen gue yang ngajakin untuk ikutin aktivitas olah nafas ini, tenaga dalam ini, gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh, gue mau ikut deh, gue pengen tahu dulu kayak gimana. Nah, gue mengikuti aktivitasnya rutin sampai kenaikan tingkat dan sebagainya. Nah, ternyata ada tradisi di olah nafas tenaga dalam ini, namanya jangan disebut kalau spesifik ketahuan. Iya. Nanti. Ya pokoknya ada tradisinya lah. Iya, gitu. ada tradisinya lah. Satu suroan. Ya. Gitu. Satu suroan. Kalau ini cukup general. Ya, karena general kan? hampir banyak ya. Hampir banyak kan. Nah, tradisi ini dilakukan di Yogyakarta. Oke. Di Yogyakarta, tepatnya di Parangkritis, Parangkusumo, itu kan tetanggaan lah ya. Nah, jadi aktivitas si tradisinya ini adalah kita napak tilas pendekar-pendekar, ya maksudnya terdahulu lah. Pendahulu dia tuh ngapain aja gitu. Mungkin dapat wahyu atau gimana lah gitu ya. Aktivitas itu adalah satu, menyeberangi Sungai Opak. Terus yang kedua, mendaki atau menaiki Gunung Butak. Yang ketiga, meditasi di Parangkusumo, pantai Parangkusumo. Terus yang keempat itu minum lagi cuci muka pakai air 7 sumber kayak gitu. Terakhir baru atraksi pematahan segala macam gitu kan. Nah, aktivitas itu dimulai setelah sholat Isya. Jadi malam. Aktivitas itu dilakukan malam. Jadi gua nyebrang Sungai Opak, terus naik Gunung Butak, turun gunung sampai di Parangkusumo itu sekitar jam 1 atau 2 lah. Gitu. Kenapa gue bisa tahu jam? Karena ya itu yang nggak sendirian banget gitu loh. Jadi ketika di Sungai Opak ada yang jagain.
walaupun ke pecar-pecar itu kayak pos-pos gitulah. Terus ke Gunung Butak juga ada yang jagain, tapi ya kalau mau jalan sendiri juga nggak apa-apa karena bagus buat menyerap alam lah katanya gitu. Set turun sebelum ke Parangkusumo itu kita minum dulu lah, dikasih air segala macem gitu kan, karena kan ya lumayan perjalanan jauh tuh. Nah di situ tuh ya gue bisa nanya jam, ngelihat jam segala macam, meditasi lah di situ. Nah di situlah kejadian ini berlangsung. Pada saat meditasi itu tuh arahan dari pelatih merem, fokus sama hisapan nafas sama buangan nafas lu kayak gitu. Oke, buang nafas, hisap nafas, buang nafas, hisap nafas. Nah pada saat meditasi itu tuh gue ya nakal lah, kayak kepo gitu, ngintip gue gitu. Nah ada salah satu guru besar lah di depan gue tuh yang dia nyapu air gitu loh. Kayak mungkin kayak avatar lagi bending air lah gitu. Ya gue sih ngeliatnya kayak apa sih, orang emang air ombak kan pasti ke depan, ke belakang gitu kan, ke depan, ke belakang. Ya gue juga bisa kali gini-gini gitu. Batin gue kayak ngenyek gitu. Nah lah dia tuh bisa bikin pusaran air gitu. Jadi wah anjir, emang beneran bisa dia gitu kan. Gue mikir oke gitu. Oke, gue merem lagi, nafas lagi, buang nafas, satu nafas. Nah, terus gue kalau di pantai kan ngelihat bibir pantai, ujung air tuh kan lurus gitu kan, laut lah gitu. Itu sambil ada air yang kena badan gue lah pokoknya mas, gitu. Nah terus gue ngeliat awalnya tuh titik doang, kok lama-lama gede, bentuknya makin jelas. Itu tuh kereta kencana. Wah, serius lu? Iya. Nah gue kan kayak ngantuk kali gue nih, begini kan. Ngantuk kali gue nih. Pas gue buka lagi makin dekat gitu. Tapi yang bukan deg bukan. Pelan gitu loh. Celak. Nah, terus makin lama makin dekat. Ini kiri kanan gue ya karena gue ngintip, tahulah ada orang gitu kan yang juga lagi meditasi. Singkat cerita itu kereta kencana itu tuh ya nabrak ke gue lah gitu. Nabrak ke gue. Kena ininya, benturannya gue dak gitu. Kena roda gitu. Gue nggak tahu sih kenapanya, cuma kena benturannya gitu. Kayak gue digusah gitu loh. Oh gitu. Iya. Nah ya udah kan, gue kegusah. Nah pas gue kegusah itu, gue begini lagi tuh udah nggak ada orang mas. Nah makanya tadi gue bilang ini sama nih kayak yang di Ngawi. Iya. Kayak lu disentuh pindah, nih. Nah terus gue panik kan, lah pada kemana gitu kan. Situasi masih sama, cuman agak lebih sedikit berkabut gitulah. Nah dulu belum ada Insidious ya. Cuman pas gue nonton Insidious kondisinya sama kayak gitu. Cuman dia lebih warm aja. Apa ya kayak tungsten lah gitulah. Lighting lagi apa sih namanya? Ambience tuh tungsten gitu. Terus gue kayak yang panik. Gue mencoba ke penginapan. Penginapannya nggak jauh dari Parangkusumo itu. Ya, jadi kan di situ ada lapangan kayak lapangan bola gitu. Rumah-rumah warga itu jadi penginapan kan. Nah, ya gue coba deh untuk kesana gitu kan, berdiri gue kesana sambil manggil orang lah gitu. Nah pada saat posisi itu kan gue belum cerita nih, pada mau ke pantai Parangkusumo itu ngelewatin makam-makam gitulah. Di daerah Parangkusumo itu ada pemakaman ya, sama persis bunga. Pas di lapangan itu tuh gue denger suara sayup-sayup. Bahasanya tuh jangan kesana gitu. Jangan ke sana, udah stop di situ gitu. Jangan ke sana, udah stop di situ. Nah, itu suara guruku gitu kan. Suara guruku gitu kan. Udah stop, aku bilang stop gitu. Nah, aku stop. Nah, terus ada yang narik tanganku gitu loh. Nah, ayo ikut aku gitu. Ayo ikut aku. Ya, terus sekian detik aku udah tidur di kamar. Aku tiduran di kamar, di penginapan lah intinya gitu. Penginapan, udah banyak orang gitu kan. Kenapa nih pingsan ya? Ternyata ya singkat cerita pokoknya itu gue pingsan. Cuma efek wownya adalah gue jam 2 dan gue bangun pingsan itu jam 7:30, 8. Lama. Jam 7 jam 7:30. Jadi gue kayak ngerasa apa sih, gue cuma singkat doang gitu kayaknya. Dari proses gue ketubruk, gue nyari, ditarik, nggak ada lah 10 menit lah, 5 menitan gitu kan. Kok udah segitunya? Tapi gue kayak ngerasa nggak lemes, nggak, cuman ada apa sih, kenapa gitu gini.
diceritain lah, tapi itu nggak yang semua murid ada di situ, cuman ada guru-guru sama ada guru besarnya lah gitu di situ. Sampean tuh udah dibilangin jangan bengong, dikeplak aku pas. Jangan bengong. Dikeplak orang Jogja. Dikeplak sama guru besarnya itu. Sekarang udah almarhum ya. Dengar kabarnya udah, kan aku follow sosial medianya kan, udah almarhum itu. Makanya jangan bengong. Sampean tuh jangan bengong kalau di sini. Terus dibisikin lah sama guru yang emang handle aku di kolatnya gitu. Kamu tuh masuk portalnya. Masuk ruang gaibnya. Pokoknya lu tuh dobrak portal lah di situ. Makanya udah dibilang jangan bengong. Untuk konteks beberapa orang yang bengong tapi tidak punya ability itu, ya bodo amat gitu. Cuman gua ini dianggap mungkin punya ability ke situ, cuma nggak bisa ngontrol. Lah kena lah gua di situ. Jadi gua kayak punya perjalanan waktu yang nggak masuk akal buat gua gitu. Udah gua bangun, ya udah nggak terjadi apa-apa lagi mas gitu. Cuma dari situ gue tuh kayak apa sih, punya feeling nebak, ya ini gue kayak nggak bisa berteman sama dia gitu. Ngerti gak sih? Iya. Gue nggak tahu, agak ya, maksudnya setiap orang gue percaya punya indera keenam gitu kan. Cuman kayak setelah kejadian itu tuh gue kayak sensitif banget gitu. Terus kayak gue tahu orang ini lagi bohong. Feeling doang nih gitu. Terus gue kayak nebak suatu kejadian lah gitu. Pokoknya kayak bukan yang langsung kejadian terus akhirnya aku bisa nebak gitu. Feeling gue nih kayak gini nih, kejadian kayak gitu-gitu. Walaupun enggak 90% ya, cuman jadi lebih punya intuisi ke sana. Ya, jadi punya intuisi itu tuh jadi kayak keasah makin gitu. tajam. Iya. Indonesia lolos World Cup nggak? Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Gue nggak bisa begitu. Cuma ngeramal. Nggak bisa begitu. Itu mah nebak. Paul Sigurita bisa. Lebih ke ini sih, Mas Dando, lebih ke ketika gue lagi ngomong sama orang, mau nipu gue atau mau ngebohongin gue, itu tuh kayak gue punya border gitu. Ada bentengnya. Enggak bener gitu. Walaupun orang itu tidak menunjukkan gestur yang gelisah segala macem kayak gitu, dan itu udah kejadian gitu. Dan makanya gue nggak mau ngasah itu sih sebenarnya mas. Kayak takut gitu, maksudnya masa sih kejadian gitu. Ini bukannya gue mau mendahului Tuhan ya, cuman ada beberapa case gue itu bisa ngerasain temen gue yang mau dipanggil. Iya. Gitu. Takut gitu, jadi kayak males gue nih kayak gini nih gitu, punya kayak gini tuh males. Jadi kayak mau nebak, mudah-mudahan nggak bener, tapi kok jadinya malah bener kayak gitu. Lepasnya dari perguruan itu gimana mas? Udah nggak ikut latihan aja? Nggak ikut latihan aja. Udah nggak ikut latihan aja lah, karena jaraknya jauh ya, dari Depok harus ke Pondok Gede ya. Berarti nanti kalau ada orang lagi mau nipu, yang dilihat gesturnya mas, bukan gesturnya lagi. Apanya? Gestun. Gesek tunai. Gesek dengkul itu. Gesek dengkul ya. Gesek dengkul menghasilkan uang tunai. Nah, itu dah. Jadi kedatangan saya ke sini nih. Gitu. Ini ada dua hal yang menarik dari cerita lo barusan, Mas. Gue jadi ingat zaman gue SMP, gue punya kakak kelas gue itu jadi gue kelas 3. Dia udah alumni kan berarti. Bersekolah di salah satu SMA yang cukup keren lah di daerah Jakarta Selatan yang elit gitu. Cowok semua. Salah satu ekskulnya adalah itu. Perguruan itu. Yang sama ya? Yang sama. Ini bener kan yang tadi kan? Nah, mulai dari situ gue agak cukup respect sama perguruan ini. Berbeda dengan yang lainnya. Karena lebih orangnya lebih low tapi lebih beneran ngantem pak gitu. Nah salah satu cerita yang pertama kali gue dengar dan ternyata tuh jadi bahasan, dan gue nggak tahu ngeliat orangnya apa enggak, gue kayaknya sih dia nih gitu. Jadi dulu tuh kan era-era pensi ya, era-era pensi yang mana yang seksi keamanannya pasti orangnya kayak gitu-gitu aja. Maksudnya yang gondrong yang apa gitu. Nah si sekolah ini pasti tuh pensinya sama sekolah yang satu lagi, ini pasti ketahuan soalnya nanti yang ada di tendean juga lah sekolahnya gitu. Selalu jagain itu.
ada sebuah masa saat itu lagi kayak chaos banget. Nah, si beberapa alumni yang perguruan ini, dia tuh cerita kan ke gue, alumninya lagi, itu tuh dia bisa jalan dari belakang ke depan, dak di atas pala-palanya orang gitu mas, untuk sampai ke depan gitu, Oke. Gitu. Di luar itu gue juga bisa cerita mas sebenarnya. Ada lagi yang lebih kayak masuk otak gue gitu. Gue merinding gue denger emang. Gak masuk di otak gue, ada gue ngeliat gitu masalahnya. Ini beneran nih. Iya. Ini dan perguruan ini agak jarang terekspos sosial media, cuman betul. Petinggi-petingginya gila-gila banget gitu, dan ceritanya mantan gubernur kita pernah ikut perguruan ini. Oh, pantes. Dan valid kalau misalnya kayak kita cerita gini nih. Misalnya gue cerita dapat info gitu ya, dapat cerita tes. Nah, terus lo ngevalidin kayak gitu-gitu. Nah, kenapa perguruan ini doang ya? Yang kalau misalnya gue cerita disamber sama orang, nah iya mas, itu kan kayak gini-gini. Nah gitu loh. Terbang mas, beneran cerita tuh gitu loh. Duk sampai ke depan gitu. Bisa ilmu meringankan gitu. Diri. Nah kayak gitu. Iya. Nah kalau gue ngeliatnya itu bukan di atas kepala orang, di air. Anjir. Edan leh. Kayak ninja ini. Di air. Gue yang cukup respect gue sama perguruan ini. Oke, gitu. Dan tekbalnya beneran ajek gitu. Gitu. Di depan mata gue juga guru gue bisa matahin besi cuman pakai jari. Nah, itu dia gitu dah. Tapi katanya sih ya walau alam ya. Ya mungkin itu dia ngontrol kundalini apa sih namanya? Nah, gue nggak tahu dah. Ya itulah cakra ya dan lain-lain gitulah. Gitu. Di antara yang lain gue cukup amazed juga nih gitu. Nggak mau nyebut merek, nanti deh di off air. Nah yang kedua, berarti lo nggak usah bertanya lagi ke bapak yang nepok paha lo mas. Kenapa saya? Mungkin kan bapaknya itu dari sekian banyak, mas kan punya cerita di belakang tadi nih. Kalau mas pernah ikut ini, dia tahu lu punya ability nih. Apa ke portal, maksudnya berhubungan sama portal fisik seperti itu. Kalau gue sama Danu kan cuma sebatas portal komplek, sama portal combat. Mortal. Jadi kan lu tadi ngucap kan, kenapa gue dulu yang bisa. Nah ternyata setelah diurut ke belakang, mungkin lu karena punya itu ya ini gitu. Mungkin ya. Cuman ya gue nggak tahu sih. Tapi ya bukan cerita yang menyeramkan, tapi kayak perjalanan apa ya? Gue malah lebih tertarik yang begini-begini sih sebenarnya. Gitu. Tadi lu bilang lu punya apa ya? Punya kemampuan untuk melihat teman yang mau meninggal gitu ya. Gue juga punya kemampuan untuk melihat teman yang mau makan. Jadi wah lapar dia nih. Tahu gue mas. Goblok. Kelihatan. Tanda-tandanya gimana tuh? Oh udah doyong, bau lambung. Mau makan ya, lapar. Kalau semua orang juga bisa tahu tuh kalau menebak orang yang mau pinjam uang. Itu tadi. Kestun. Nah gue tuh selalu ketebak mas. Kalau mau mandi. Gimana tuh? Lo telanjang bulat dulu. Oh ya iyalah mas. Jadi ntar ada videonya, ntar kita insert. Mata lo di insert. Gitu. Seru. Kalau yang menyeramkannya sih, ya gue karena sering dengerin podcast kalian gitu ya. Jadi ya gue entah sugesti apa nyata, diambang batas lah itu, kayak gitu. Ya belum lama lah. Ini menarik sih. 2 minggu itu di rumah gue gitu. Dan kebetulan rumah gue tusuk sate. Jadi memang banyak aktivitasnya lah gitu. Cuman karena yang gue udah tutup mata sama tutup telinga aja, udah gue cuekin gitu. Oke, daerah mana sih mas? Citayam. Daerah Citayam. Ternyata apa ya tentang tusuk sate itu masih berlaku ya? Cerita-cerita tentang tusuk sate ini ya. Mitos tusuk sate ini masih berlaku ya ternyata. Iya. Mungkin jadi pentokan energi, tergantung tapi tusuk sate apa dulu. Sate belengong gimana? Sate ayam apa sate kelatak? Nah, tusuk sate kelatak dari jari-jari sepeda itu. Nah, tergantung. Rumah saya tusuk sate. Sate apa dulu? Kalau gedung sate beda lagi tuh. Gede. Bener. Gitu. Jadi ya Oke. mungkin kesuges sama kan gue tuh sering dengerin podcast Malam Clown ini buat nemenin perjalanan gue dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Dimana dari kantor ke rumah kan malam. Jadi mungkin ada kayak rasa-rasa
apa gitu kan mungkin, tapi enggak kok, gue ngerasa ini nyata kok gitu. Dan gue juga beberapa kali dengerin cerita kalian berdua tuh tentang si kembar kan, apa ya, setan kembar ya dibilangnya. Wah itu sering banget itu gue di rumah lu. ada 3-4 kali kejadian sama calon istri gue ini yang gue anggap, lah lu bukannya di situ tadi gitu. Ini dia gitu. Dia yang di serupa apa di Dia dia ditiru habis yang mandi. ini bener kan? Hah? Yang ini bener kan? Emang ada? Wah lu bikin ricu nih Mas. Nggak tahu lagi di Di depan. depan pasti buka loh. Kok ada? Kok lagi ngopi? Iya. Taunya yang depan bukan. Waduh, bukan. Ya yang jagain taunya yang ngopi yang beda. Takut. Tapi emang gitu maksudnya nggak ya, setan kembar itu ada sih menurut gua ada. Bener. menyerupai orang-orang yang kita sayang ya. Waktu gua Iya. paling takut tuh. Itu. Amit. Iya. Dari belakang sama, begitu gua masuk ke ruangan lain, lah Ada lagi. bukannya tadi kamu di sana gitu kan? Wajib. Enggak gitu. Aku di sini dengan sigap gua langsung balik lagi cepet gitu kan. Terus ngelihat, Enggak ada. iya kagak ada gitu. Nah, ada pas balik lagi ke tempat itu ngeliat kagak ada, baru kayak ditiup gitu loh, Ya, punduk gitu, gitu. Iya, iya. Wow, gitu kan. Tapi itu ada nggak ya yang kalau misalnya lo dari kamar, terus misalnya Mbak ada di dapur gitu ya, terus lo dari kamar komunikasi, pas di dapur ada nih, loh tadi di kamar siapa? Enggak, orang dari tadi di dapur. Ada. Iya enggak, maksudnya kan ada nih di dapur ada. Momen gitu. Terus siapa nih, kan lo balik lagi ke kamar kan? Mm-mm. Nah terus, loh ini ada di kamar. Enggak, orang tadi di kamar, terus di dapur nggak ada. Gua gak pernah kalau gitu. Itu lebih horor sih. Iya, jadi horor banget. Itu lebih horor sih kalau gitu. Ada biasanya di video-video short horor gitu. Jadi Iya kan? si anak kecil, misalnya anak kecil nih sama mamanya, anak nyokapnya baru datang misalkan, ngajak ngobrol anaknya nih, ngajak ngobrol anaknya di atas kasur, terus ada suara geradak geruduk Di bawah. dari bawah, nyokapnya ngelihat ternyata anaknya di bawah. Anaknya yang begitu. Iya, yang di kolong ini Wah. bilang, itu Oh, siapa gua di atas? tahu. Iya kan? Iya. Hah? Itu di atas bukan aku gitu. Heeh. Pas menyokapnya ke atas, si anaknya bilang lagi, di bawah siapa? Gitu. Oh, Jadi kayak iya, gua pernah lihat itu. anjing. Iya, Gua pernah pasti lihat. pernah lihat. Iya, Yang iya. hantu yang mana nih? Gitu. Iya, Itu iya. lebih serem anjir. Iya. Jadi Itu lu maksud bingung gua, tuh, iya yang kan? mana nih? Yang hantu yang Jangan mana sih, nih? gue jangan ngalamin gitu sih. Iya, Yang begitu aja amit. menurut gue udah kayak kayak males buat ngelewatin area situ gitu. Gimana ya? Iya, Pak, tahu tuh gua klipnya. Iya, yang Kayak hantu yang gitu. mana anjir? Ih. Oke. gitu. Oke, Mas Ivan, thank you so much loh. Udah dengerin kita, nemenin kita. Terima kasih juga. banget dah. Terima kasih juga. Udah mampir Udah kesini. dikasih kesempatan Wah. kesini gitu ya. Ini balik ke Citayam berarti nih. Balik ke Citayam. Waduh, malam sekali. Balik ke Citayam. Aman. Besok kerja tapi. Besok kerja. Aduh, ngapain kerja? Ngapain kerja? Makasih ya Mas, sehat Ya. selalu. Semoga Amin, lancar sama-sama. segala rencana sama Mbak ya. Dan Amin. ya. Oke, buat teman Kliwon pokoknya yang mau jadi narasumber silahkan langsung kirim sinopsis cerita kalian ke Ya. email di bawah ini. Let's go. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Ah.